Kaifa halikum? How are you today, my student? Mualimah harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo perhatikan lingkungan sekitarnya, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan terbuang terlebih dahulu ya. Nah, tahukah anak-anak mualimah semuanya bahwa di pagi hari setiap persendian kita harus disedekahi? Manusia memiliki persendian yang banyak, yakni 360 persendian. Nah, apakah anak-anak mualimah sanggup untuk bersedekah sebanyak itu? Dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW bersabda yang artinya, setiap bacaan tasbih, subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa diwakili dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, yuk anak-anak mualimah semuanya, kita sholat duha 2 rakaat terlebih dahulu. Usolli sunnat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar.
أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Nah, hafalan kita hari ini adalah Al-Baqarah ayat 108. Sebelum kita menghafal, ayo kita murojaah terlebih dahulu ayat 76 sampai dengan 85 dan 4 ayat sebelum ayat 108. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق
إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Nah, sekarang ayo kita hafalkan ayat 108. Cara menghafalnya, kita bagi ayat tersebut menjadi 2 bagian dan setiap bagiannya kita ulangi minimal 10 kali ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turiduna
أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Nah, sekarang ayo kita cari contoh hukum bacaan nun sukun, mim sukun, dan idgham pada surat Al-Baqarah ayat 106 sampai dengan 108. Manansakh min ayatin aw nusiha. Nun sukun bertemu dengan huruf sin, ikhfa. Nun sukun bertemu dengan hamzah, izhar. Tanwin bertemu dengan hamzah, izhar. Bi khairim minha. Tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah. Minha. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, izhar. Alam ta'lam. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, izhar syafawi. Ta'lam annallah. Mim sukun bertemu dengan hamzah, izhar syafawi. Kulli syai'in qadir. Tanwin bertemu dengan huruf qaf, ikhfa. Alam ta'lam. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, izhar syafawi. Ta'lam annallah. Mim sukun bertemu dengan hamzah, izhar syafawi. Wa ma lakum min dunillah. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi. Min dunillah. Nun sukun bertemu dengan huruf dal, ikhfa. Min waliyyin wala nasir. Nun sukun bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah. Am turidu. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, izhar syafawi. Tas'alu. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, ikhfa. Rasulakum kama. Mim sukun bertemu dengan huruf kaf, izhar syafawi. Min qab. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf, ikhfa. Wa man yatabaddalil kufra bil iman. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah. Nah, mari kita ulang pembahasan soal tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Soal yang pertama, 56 ditambah 40 dibagi 10. Nah, kita lihat di sini ada dua operasi hitung, yakni penjumlahan dan pembagian. Nah, berdasarkan tangga yang udah Mualimah kasih pekan lalu, pembagian lebih tinggi derajatnya daripada penjumlahan. Maka yang kita kerjakan pertama kali adalah pembagian. 40 dibagi 10, 4. Nah, untuk bilangan yang belum kita operasikan, tetap kita tuliskan seperti tempat asalnya. 56 ditambah hasil pembagian kita adalah 4, makanya kita tambah 4. 56 ditambah 4, 60. Nah, untuk soal yang kedua, 28 dibagi 4 ditambah 12 dikali 5. Nah, kita lihat terlebih dahulu operasi hitungnya apa saja di soal. Ada pembagian, ada penjumlahan, dan ada perkalian. Nah, di sini yang paling tinggi derajatnya adalah pembagian dan perkalian.
pembagian dan perkalian itu derajatnya sama, tapi kalau di soal kita kerjakan dimulai dari yang sebelah kiri. Berarti kita mulai dari yang pembagian. 28 dibagi 4 dapat 7. Nah, hasil pembagiannya kita tuliskan di sebelah kanan, berarti 28 dibagi 4 7. Kemudian berarti tambah 12 dikali 5. Nah, setelah ini kita ada dua operasi hitung, yakni penjumlahan dan perkalian. Nah, yang kita kerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu karena derajatnya lebih tinggi berdasarkan tangga yang telah Malimah ajarkan pekan lalu. Berarti 12 dikali 5 adalah 12 dikali 5. 2 dikali 5 10, kita simpan 1 dikali 5 5, tambah 1 6, berarti 60. 12 dikali 5 60. Nah, kita tuliskan 7 ditambah 60. 7 ditambah 60 adalah 76. Nah, sekarang kita lihat soal yang ketiga. 20 dikali 3 ditambah 16 dikali 10 dibagi 4. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa saja operasi hitung di soal ini. Ada perkalian, penjumlahan, ada pembagian, dan ada yang di dalam kurung. Nah, berdasarkan tangga yang sudah Malimah berikan pekan lalu, bahwa yang kita kerjakan pertama kali kalau di soal adalah tanda angka yang berada di dalam kurung. Nah, kita kerjakan dulu angka yang berada di dalam kurung. 16 dikali 10, 16 dikali 10 adalah 160. Baru kita tuliskan di sebelah kanannya 20 dikali 3, tetap ya 20 dikali 3 ditambah. Nah, yang sudah kita kerjakan tadi, bila angka yang di dalam kurung berarti hasilnya adalah 160. Tambah 160 dibagi 4. Nah, sekarang kita ada operasi perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Untuk perkalian dan pembagian itu pangkatnya lebih tinggi daripada penjumlahan. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu dimulai dari yang sebelah kiri. Berarti kita kerjakan terlebih dahulu yang perkaliannya ya. 20 dikali 3 adalah 60. Nah, baru kita tuliskan lagi hasil dari perkalian kita 60 ditambah 160 dibagi 4. Nah, sekarang ada dua operasi hitung. Yang pertama itu penjumlahan, yang kedua pembagian. Nah, karena pembagian lebih tinggi derajatnya daripada penjumlahan, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang pembagian ya. 160 dibagi 4, 16 dibagi 4, 4 kita tambahkan jadi 40. Nah, baru kita tuliskan hasil pembagian ini di bawah. 60 ditambah 40. 60 tambah 40 adalah 100. Berarti hasil operasi hitung kita adalah 100. Nah, kita lihat soal yang keempat. 6 dikali 56 dibagi 8 dikurang 12 ditambah 5. Nah, kita lihat di sini ada bilangan yang di dalam kurung dan bilangan dalam kurung, ada operasi pengurangan dan ada operasi perkalian. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah bilangan yang berada di dalam kurung, karena berdasarkan tangga yang kita pelajari pekan lalu bahwa yang kita kerjakan pertama kali adalah bilangan yang berada di dalam kurung. 56 dibagi 8 adalah 7. Kemudian 12 ditambah 5, 17. Nah, hasil dari operasi hitungnya kita tuliskan di sebelah kanannya. Posisinya tetap ya, 6 dikali, berarti 6 dikali. Nah, hasil bilangan yang kita bagi tadi di dalam kurung adalah 7, berarti kita tuliskan 7. Kemudian dikurang tetap ya, tanda kurangnya.
hasil dari penjumlahan tadi adalah 17 yang dituliskan adalah 17. Nah, di sini kita ada dua operasi hitung lagi, yakni perkalian dan pengurangan. Berarti yang kita kerjakan pertama adalah yang perkalian. 6 dikali 7 adalah 42 dikurang 17. Nah sekarang kita kurangkan ya, 42 dikurang 17, 42 dikurang 17, 2 dikurang 7 tidak bisa, kita pinjam dari 4, jadi 12 dikurang 7 adalah 5. 4 setelah kita pinjam tinggal 3, 3 kurang 1, 2. Berarti hasilnya adalah 25. Nah, apakah sudah paham anak-anak mualimah semuanya? Sekarang kita masuk materi tentang permasalahan operasi hitung campuran yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau kita akan menyelesaikan soal cerita tentang operasi hitung campuran. Nah, mualimah akan memberikan beberapa contoh. So, pastikan kalian menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Soal yang pertama, Tora dan Dino memiliki kelereng masing-masing 45 butir dan 15 butir. Mereka akan bermain kelereng bersama Pandu dan Dion. Akan tetapi, Pandu dan Dion tidak mempunyai kelereng. Agar permainan dapat berjalan adil, Tora dan Dino menggabungkan kelerengnya. Kemudian membagi menjadi 4 bagian sama banyak. Berapa kelereng yang diterima oleh Tora, Dino, Pandu, dan Dion? Soal pertama yang telah kalian dengarkan tadi, kita tulis terlebih diketahui, ditanya, dan baru kita jawab ya. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Nah, diketahui di soal kelereng Tora Kelereng Tora 45 butir. Sedangkan kelereng Dino 15 butir. Nah, Tora dan Dino akan bermain bersama Pandu dan Dion. Nanti jumlah anak yang bermain kelereng nanti ada 4 orang. Jumlah anak yang bermain ada 4. Yang ditanyakan di soal adalah berapa kelereng yang diterima masing-masing anak. Nah, setelah kita mengetahui apa yang diketahui dan ditanya, sekarang kita jawab ya. Bahwa di soal kelereng Tora dan kelereng Dino akan digabungkan. Kalau digabungkan kelerengnya berarti kita jumlahkan kelereng Tora dan kelereng Dino. Berarti 45 ditambah 15. Nah, Tora dan Dino akan bermain dengan Pandu dan Dion. Sedangkan Pandu dan Dion tidak memiliki kelereng. Namun Tora dan Dino akan membagikan kelereng mereka yang telah digabungkan. Kelereng tersebut akan dibagi sama banyak dengan Pandu dan Dion. Berarti kita bagi menjadi 4 untuk Tora, Dino, Pandu, dan Dion. Nah, kelereng yang telah kita jumlahkan tadi kita bagi menjadi 4. Nah, di sini ada bilangan yang di dalam kurung dan ada pembagian. Berarti yang kita kerjakan pertama kali adalah bilangan yang di dalam kurung. 45 ditambah 15 berarti kita jumlahkan ya. 45 ditambah 15. 5 tambah 5 10, 1 tambah 4 5 tambah 1 6. Berarti 60. 45 tambah 15 adalah 60. Bagi 4. Ya, berapa 60 dibagi 4?
60 dibagi 4. 6 dibagi 4 1, 1 dikali 4 4, 6 dikurang 4 2, 2 dibagi 4 tidak bisa, kita turunkan 0, 20 dibagi 4 dapat 5. Berarti 60 dibagi 4 adalah 15. Jadi kelereng yang diterima masing-masing anak adalah 15 butir. Nah, berarti Tora mendapatkan 15, Nino mendapatkan 15, Pandu mendapatkan 15, dan Dion mendapatkan 15 butir kelereng. Para petani di Desa Sukatani mengalami gagal panen. Sawah-sawah yang mereka miliki terkena hama. Kelompok petani di desa tersebut mendapat bantuan 9 botol pestisida agar dapat membasmi hama. Setiap botol volumenya 1000 ml. Pestisida tersebut akan dibagikan kepada 18 orang petani. Berapa mililiter pestisida yang akan diterima oleh masing-masing petani? Kita masih lihat soal yang kedua. Nah, yang pertama kali kita cari atau kita tentukan adalah apa sih yang diketahui di soal. Nah, berapa? Di soal dikatakan bahwa bantuan pestisida untuk petani adalah 9 botol. Berarti pestisidanya berjumlah 9 botol. Nah, setiap satu botol ini volumenya satu botol pestisida adalah 1000 ml. Nah, pestisida ini akan dibagikan ke 18 orang petani. Berarti jumlah petani yang akan mendapatkan bantuan pestisida adalah 18 petani. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang diketahui di soal, sekarang kita tentukan apa sih yang ditanya di soal. Nah, yang ditanya di soal adalah berapa mililiter bantuan pestisida yang diterima petani. Nah, sekarang ayo kita tentukan berapa mililiter bantuan pestisida yang diterima petani. Nah, sekarang kita jawab ya. Karena yang akan dibagikan itu berjumlah 9 botol dan satu botolnya 1000 ml, berarti kita harus mencari berapa sih volume 9 botol pestisida tersebut. Berarti volume 1 botol 1000 ml. Volume 9 botol berarti 9 dikali 1000 ml. Hasilnya adalah 9000 ml. Nah, karena pestisida yang 9 botol ini akan dibagikan ke 18 orang petani, berarti volumenya ini kita bagi dengan 18. 9000 dibagi 18. Nah, kita bagikan ya. 9000 dibagi 18. 9 dibagi 18 tidak bisa, berarti kita pakai 2 angka. 60 dibagi 18 dapat 5. 5 dikali 18 90. Kita kurangkan 90 kurang 90 habis. Karena masih sisa 2 0, berarti 0 pertama kita turunkan. 0 dibagi 18 0, 0 dibagi 18 0, kita kurangkan, gak ada sisanya, habis. Kita turunkan 0 yang terakhir, 0 0 dibagi 18 0, 0 dikali 18 0, berarti nah, tidak ada sisa angka di belakang, tidak ada sisa angka lagi, berarti hasil pembagian kita adalah 500. Berarti setiap petani akan mendapatkan
pestisida yang berjumlah 500 ml. Atau dalam model matematikanya dapat kita tuliskan dalam bentuk operasi hitung campuran, yakni 9 dikali 1000 dibagi 18. 9 dikali 1000, pestisida 9 botol, setiap botol berisi 1000 ml. Berarti 9 dikali 1000. Nah, kita kalikan terlebih dahulu dalam kurung. 9 dikali 1000, 9000. Kita tuliskan di sebelah kanannya, berarti 9000. Posisi bagi 18 tetap ya, jangan dirubah-rubah, tetap di sebelah kanan, berarti dibagi 18. Nah, tadi kan kita sudah mencari 9.000 dibagi 18 dapat 500. Jadi, petani menerima 500 ml pestisida. Berarti petani akan mendapatkan 500 ml pestisida. Nah, untuk soal nomor 3 sama ya seperti dua soal yang sebelumnya. Pada hari Sabtu akan ada pertandingan sepak bola di Stadion Bima. Sebanyak 4.251 orang membeli tiket. Stadion Bima memiliki 85 baris tempat duduk. Setiap baris terdiri atas 49 kursi. Panitia menambahkan kursi lagi sebanyak 150 kursi. Apakah semua yang membeli tiket mendapatkan tempat duduk? Yang pertama kali kita lakukan adalah kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui di soal. Nah, di soal disebutkan bahwa jumlah tiket yang dibeli penonton adalah 4.251. Nah, kapasitas stadion, 85 baris. Satu baris terdiri dari 49 kursi. Nah, untuk jaga-jaga, di soal disebutkan bahwa panitia menambah kursi sebanyak 150 kursi. Kemudian setelah kita tahu apa yang diketahui, kita tulis yang ditanya. Yang ditanya di soal adalah apakah semua penonton mendapatkan kursi Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang diketahui dan ditanya, sekarang ayo kita jawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau kita ingin mengetahui apakah semua penonton yang membeli tiket mendapatkan kursi, berarti minimal satu syarat dari dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, jumlah kursi harus sama dengan jumlah tiket. Syarat yang kedua, jumlah kursi harus lebih besar dari jumlah penonton yang membeli tiket. Dan kita sudah mengetahui bahwa jumlah tiket yang dibeli penonton adalah 4.251 tiket. Sekarang kita ingin menentukan berapa jumlah kursinya, sehingga baru kita lihat syaratnya apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia memenuhi syarat, salah satu syarat ini berarti
semua penonton mendapatkan kursi. Nah, sekarang ayo kita cari berapa sih jumlah kursi yang ada di stadion tersebut setelah panitia menambahkan 150 kursi. Ayo kita tentukan berapa jumlah kursi. Nah, tadi dikatakan bahwa stadion itu memiliki kapasitas 85 baris. Setiap barisnya berjumlah 49 kursi, berarti kalau kita ingin menentukan berapa banyak kursi, kita kali 49. Kemudian panitia menambah lagi 150 kursi, berarti kita tambah 150. Nah, di sini di soal ini ada operasi perkalian dan ada operasi penjumlahan. Berarti yang kita kerjakan pertama kali adalah yang perkalian, berarti 85 dikali 49. Kita kalikan ya, 85 dikali 49. 5 dikali 9, 45. 5 kita simpan 4. 8 kali 9, 72 ditambah 4, 76. 5 dikali 4, 20. 0 kita simpan 2. 8 kali 4, 32 ditambah 2, 34. Nah, jumlahkan ya, 5, 6, 7 tambah 4, 11, 1, berarti 4165. Kemudian kita tambah 150, berarti kita tambahkan di sini, tambah 150. Kita jumlahkan ya, 5, 6 tambah 5, 11, 1, 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, 4. Kita turunkan ke bawah, berarti 4.315. Nah, berarti jumlah kursi yang berada di stadion sekarang adalah 4.315 kursi. Kita sudah menemukan jumlah kursi dan kita juga sudah menemukan jumlah tiket yang dibeli oleh penonton. Berarti sekarang kita tinggal membandingkan kursi dengan jumlah tiket. Kita bandingkan ya, jumlah kursi dengan titik-titik jumlah tiket yang dibeli penonton. Jumlah kursi kita dapatkan 4.315. Sedangkan jumlah tiketnya adalah 4.251. 4.315 sama dengan lebih besar atau lebih kecil dari 4.251. Nah, tanda yang mana yang cocok untuk pembandingan kedua angka ini? Coba anak malimah pikirkan tanda mana yang cocok. Nah, betul. Tanda yang cocok adalah tanda lebih besar. Berarti 4.315 lebih besar dari 4.251. Nah, kita lihat syarat yang di awal tadi bahwa apabila jumlah kursinya lebih besar dari jumlah tiket yang dibeli oleh penonton, maka setiap penonton yang membeli tiket akan mendapatkan kursi. Soal yang terakhir, suhu di kota A mula-mula 5 derajat Celcius di bawah 0. Kemudian pada malam hari turun 3 derajat Celcius. Setelah itu pada siang hari suhu naik 4 derajat Celcius. Berapakah suhu di kota A sekarang? Nah, untuk soal nomor 4 ini dapat kita tentukan dan kita tulis terlebih dahulu apa sih yang diketahui di soal. Nah, yang diketahui di soal suhu mula-mula di kota A itu adalah suhu di kota A 5 derajat Celcius di bawah 0. Kalau di bawah 0 berarti dia bertanda negatif. Kemudian suhu tersebut turun 3 derajat Celcius. Setelah itu pada siang hari suhu tersebut naik lagi 4 derajat Celcius. Kita tentukan apa sih yang ditanya di soal. Berapa suhu di kota A sekarang?
Kemudian suhu tersebut turun. Kalau suhunya turun berarti kita kurangkan. Suhu turun 3 derajat Celcius berarti dikurang 3 derajat Celcius. Kemudian pada siang hari suhu tersebut naik lagi 4 derajat Celcius berarti kita tambah 4 derajat Celcius. Nah, di sini ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan derajatnya itu sama, kita kerjakan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. 5 bertanda negatif, 3 bertanda negatif. Karena tandanya sama-sama negatif, maka kita jumlahkan angkanya. 5 ditambah 3, 8. Hasilnya mengikuti soalnya, karena soalnya negatif berarti juga negatif 8 derajat Celcius. Ditambah 4 derajat Celcius. 8 bertanda negatif, 4 bertanda positif. Karena tandanya beda, angka yang besar dikurang angka yang kecil. 8 dikurang 4, 4. Hasilnya atau tanda akhirnya mengikuti angka yang besar bertanda negatif. Berarti hasilnya juga negatif. Berarti suhu di kota A sekarang adalah negatif 4 derajat Celcius. Sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.